Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Telah kita selesaikan pembahasan tentang ta'rif, pengertian takwa, definisi takwa, dan menyita 6 halaman ya. Baru pengertiannya aja 6 halaman, apalagi isinya ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukum takwa. Hukum takwa. Qala hafizahullah, at-taqwa min aujabi al-wajibati. Takwa adalah kewajiban yang paling wajib, di antara kewajiban yang paling wajib. Waqaddala ala dalika nususun katsirah, telah menunjukkan kepada hal itu nas-nas, dalil-dalil yang banyak, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an, was sunnah as-sahihah, wa kalamis salaf, dan perkataan para salafus salih. Faqad amarallahu wa wassa biha, Allah telah memerintahkan dan berwasiat dengan takwa fi aktsar min ayah, lebih dari 1 ayat. Dalam An-Nisa 131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, al-Yahud wa Nasara, dan bahkan kitab-kitab yang lainnya, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa. Kami wasiatkan agar kalian bertakwa. Jadi takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diberi wasiat. Wasiat itu pesan penting ya. Wasiat itu pesan sebelum mati. Itu kalau manusia dan Allah enggak meninggal. Manusia mau mati, ninggalin anak, istri, itu kalau mau pesan tuh pasti pesan yang paling penting. Itu wasiat. Di antara wasiat juga istilah wasiat tuh wasiat harta. Jadi dia menyesal ketika hidup itu jarang sedekah dan sebagainya. Sekarang udah mau mati, saya udah nggak bisa menikmati harta dan sebagainya. Udahlah, saya wasiatkan semua hartaku untuk pesantren, nggak boleh. Setengah hartaku untuk fakir miskin, nggak boleh. Kalau berwasiat harta maksimal 1/3 harta, 2/3 untuk ahli waris, ya, untuk bayar utang dan sebagainya ya. Jadi wasiat harta itu maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Tapi kalau wasiat selain harta ya sudah macam-macam. Pokoknya berwasiat hal paling penting pastinya dipesankan. Misalnya ngelihat anaknya kok nggak sholat, dia wasiat, nah bapak udah mau meninggal, kamu sholat sekarang. Mungkin ada yang nggak sholat, atau mungkin masih kecil-kecil diwasiati, kamu nanti jangan sampai meninggalkan sholat. Itu biasanya gitu. Orang itu masih menganggap sholat itu amal paling penting. Ya iya, tapi ada yang lebih penting sebenarnya, yaitu tauhid. Tapi kurang tersentuh oleh kebanyakan masyarakat. Coba pesannya Yakub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti kalau aku mati. Nah, ini wasiat apa? Tauhid. Jadi wasiat itu adalah perkara yang paling penting. Ternyata wasiat Allah kepada hamba-hambanya, dan itu juga Allah turunkan di kitab-kitab sebelumnya, adalah apa? Takwa. Anittaqullah, agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan takwa ini perkara yang sangat penting. Di sisi Allah ini perkara yang paling penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang tidak memperhatikan takwa, hamba yang enggak penting sama sekali. Hamba yang enggak mau dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin menjadi orang penting, jadilah orang yang bertakwa.
Karena orang yang penting adalah orang yang melakukan hal-hal penting saja. Bahkan orang penting adalah orang yang melakukan apa yang penting menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi berkata rahimahullah, al-amru bitaqwa, perintah untuk takwa, kana aman li jami'il umam, adalah umum untuk seluruh umat-umat, enggak cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wa taqwa wajibatun, takwa itu wajib alal khalqi, atas makhluk semuanya, khususnya jin dan manusia. Kalau malaikat otomatis bertakwa, ya. Malaikat sudah karakternya begitu. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat, tidak bermaksiat atas apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang diperintahkan. Kata Ibnu Taimiyah, at-taqwa wajibatun 'alal khalqi, wajib atas seluruh makhluk. Waqad amarallahu biha wa wassa biha, dan Allah telah memerintahkannya dan berwasiat dengannya, fi ghairi maudhi'in, lebih dari satu tempat. Wa damma man la yattaqillah, dan Allah mencela orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Wa man istaghna an taqwahu tawa'adahu, siapa yang merasa tidak butuh kepada takwa kepada Allah, Allah ancam dia. Sebagian ahli ilmu berkata, hadil ayat ini hiya roha ail Quran, dia porosnya ayat-ayat Quran, kulliha, semuanya, kullihi. Jadi ayat takwa ini porosnya ayat-ayat Quran semuanya. Kenapa? Lianna jami'aha yaduru 'alaiha, karena semua ayat-ayat yang lainnya beredar padanya, ya, beredar pada poros. Semua ayat itu beredar pada apa? Takwa. Kan ayat itu perintah, kemudian larangan, kemudian berita. Nah, berita itu berkaitan dengan takwa juga. Berita tentang surga, berita tentang neraka, ini janji untuk ahli takwa, ancaman untuk orang yang tidak bertakwa, dan seterusnya. Kisahnya para nabi dengan kaumnya, orang yang bertakwa bersama nabi, yang enggak bertakwa musuhnya nabi. Itu semua isi Quran seperti itu. Ayat Quran semuanya berputar pada poros takwa. Yaqulu Sa'di fi tafsiri hadil ayah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi guru kami dulu Syekh Khadir Salim menyebutkan yang lebih tepat As-Sa'di, ya, tapi ma'ruf di kalangan lisan orang bacanya As-Sa'di. Jadi memang suku beliau Sa'di bukan Sa'di gitu. Tapi tidak masalah, memang sebagian ulama lain membacanya As-Sa'di. Tapi kalau mau lebih tepat As-Sa'di. Yaqulu Sa'di fi tafsiri hadil ayah, berkata dalam tafsir ayat ini, yukhbiru ta'ala an umumi mulkihi al-azim al-wasi'. Allah mengkhabarkan tentang keumuman kekuasaannya yang agung dan luas, al-mustalzim tadbirahu, yang melazimkan pengaturannya, bi jami' anwa'i tadbir, dengan berbagai macam pengaturan, wa tasarrufihi bi anwa'i tasrif, dan pengelolaannya dengan berbagai macam pengelolaan, qadaran wa syar'an, baik secara takdir maupun syar'i. Jadi aturan takdir, aturan syar'i. Fa tusarrifuhu asyar'i, fatasarrufuhu asyar'i, maka pengaturan Allah secara syar'i, an wassa al-awwalina wal akhirin, Allah berwasiat kepada orang-orang yang awal sampai yang akhir, ahlul kutubis sabiqah, ahli kitab yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, ahli kitab yang dulu, walahiqah, dan yang berikutnya, bittaqwa, dengan takwa. Jadi ini pengelolaan Allah secara syar'i, yaitu apa? Berwasiat kepada semua manusia dari dulu yang pertama sampai yang terakhir untuk bertakwa. Al-mutadamminah lil amri wan nahyi, yang mengandung perintah dan larangan. Wa tasyri' al-ahkam, dan pensyariatan hukum-hukum.
wal mujazah liman qama bihadil wasiyah, dan balasan bagi orang yang melakukan wasiat ini bisawabi dengan pahala, wal muaqabah liman ahmalaha, dan menghukum bagi orang yang mengabaikannya, wa dayya'aha, dan melalaikannya, bil alim bi alimil adabi, dengan adab yang pedih. Jadi ayat tentang wasiat Allah ini poros dari seluruh ayat Al-Quran, karena Quran itu isinya adalah perintah, larangan, dan berita. Kemudian kitab-kitab yang sebelumnya juga demikian. Kalau As-Sa'di menyatakan bahwa Allah itu mengatur seluruh makhluknya dengan berbagai aturan, aturan takdir maupun aturan syar'i. Nah, aturan syar'inya adalah apa? Wasiat takwa. Aturan syar'inya apa? Wasiat takwa. Jadi kesimpulan dari agama ini ya takwa. Agama ini adalah takwa. Makanya orang nggak dia katakan Islam kalau nggak bertakwa. Islam itu adalah takwa. Islam itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan meninggalkan larangan ini hukumnya tak terbatas, maksudnya tidak dibatasi dengan sesuatu. Tapi kalau melaksanakan perintah dibatasi dengan kemampuan. Ya. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasul. Kalau aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukan sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, kalau aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan. Mampu enggak mampu, tinggalkan. Nah, itu meninggalkan larangan. Itulah takwa. Dan malaikat-malaikat Allah adalah makhluk-makhluk yang selalu bertakwa. Di antara manusia ada yang dijuluki sebagai orang yang selalu bertakwa. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu adalah umat. Satu orang tapi disebut umat karena menyatukan karakter kebaikan umat. Atau umat bisa bermakna imam. Beliau adalah imam. Imam artinya qudwah, pemimpin, teladan. Beliau adalah teladan dalam segala kebaikan. Bahkan teladan bagi Nabi Muhammad SAW. Disebutkan Nabi Muhammad itu meneladani Nabi Ibrahim. Diperintahkan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian qanitan lillah. Qanitan itu artinya dawamu ta'ah, continue dalam ketaatan. Jadi selalu taat. Itu Nabi Ibrahim dinobatkan oleh Allah sebagai orang yang selalu taat. Dan taat itulah takwa. Ya, taat itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan qad umira bittaqwa, qad amara bittaqwa, dan Nabi juga telah memerintahkan untuk bertakwa. Selain ayat ya banyak sekali dalam Quran. Kemudian Nabi juga memerintahkan umatnya untuk bertakwa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu terus menerus dimanapun kamu berada, tidak hanya pas di masjid, pas keluar masjid, pas di jalan, pas sampai rumah, pas di mana tempat kerja, pasar dan sebagainya, semuanya harus bertakwa. Makanya takwa itu tuntutannya adalah continue, mudawamah ala ta'ah. Orang yang continue dalam ketaatan, continue dalam takwa disebut qanit. Qanitun laki, kalau perempuan qanitatun, ya, qanitah. Itu wanita yang selalu taat. Walaupun orang punya gelar begitu kayak Nabi Ibrahim luar biasa, itu disebut sebagai orang yang telah menyempurnakan tauhid. Dan orang yang sempurna tauhidnya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu kelebihan orang yang qanit. Selalu taat gimana? Tapi kan manusia bisa salah. Tapi ketika salah tergelincir langsung tobat. Makanya Nabi Muhammad mengajari kita apa? Tobat sehari 100 kali beliau. Tobat. Orang itu sering fokus menjalankan perintah tapi lupa tobat. Ini kerugian. Tobat itu harus terus menerus. Jangan sampai lupa.
Makanya habis ini Nabi bilang apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Berikutnya Nabi terus bilang apa? Kelanjutan hadisnya gimana? Hah? Apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ayat. Enggak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Terus hadis enggak tahu. Apa? Ya, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkan keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapuskan. Dan kebaikan yang paling efektif menghapuskan dosa, kesalahan adalah taubat. Jadi terus ikuti dengan taubat. Kamu salah, taubat. Kamu pernah menyakiti orang tua, taubat. Kamu nyakiti suami, taubat. Kamu nyakiti anak, taubat. Nyakiti orang tua, nyakiti tetangga, nyakiti siapa saja, taubat. Nyakiti, apalagi melanggar hukum Allah, syirik, mendolimi Allah, taubat. Asal taubat Allah ampuni. Asal serius taubatnya, asal memenuhi syarat-syaratnya, Allah ampuni. Nah, itulah hakikat takwa. Takwa itu terus. Tapi tergelincir juga, karena manusia kan manusia. Kalau nggak pernah tergelincir namanya apa? Malaikat. Makanya ketika Handalah ditanya Abu Bakar, "Kaifa haluka ya Handalah? Gimana kabarmu wahai Handalah?" Nafaqah Handalah, kata Handalah. Handalah udah jadi munafik. Mada takul, kata Abu Bakar, "Kamu ngomong apa?" Handalah udah jadi munafik. Kok bisa begitu? Iya. Soalnya kalau Handalah, dia ngomong dirinya sendiri gitu. Sedang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul cerita surga neraka, seakan-akan kelihatan tuh surga neraka. Saking yakin, seakan-akan ainul yakin gitu. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu anak, istri, barang dan sebagainya, lupa lagi. Jadi imannya itu anjlok gitu. Berarti munafik saya. Kata Abu Bakar, kalau gitu saya juga munafik. Ayo kita tanya Rasul, kita udah jadi munafik nih. Tanya Rasul. Kemudian kata Rasul, enggak, jangan, bukan begitu. Jadi orang itu pasti akan mengalami turun iman, kata Rasulullah, walakin sa'atan. Jadi kata Rasul, kalau kamu wahai Handalah, kondisimu di luar sana sama seperti kondisimu ketika di sisiku, jadi enggak berubah terus. Imannya itu tinggi terus gitu. Stabil lah minimal. Lasafahatkum al malaikah. Pasti kamu akan disalami malaikat. Kenapa? Jadi kira kawannya malaikat gitu kan. Orang nggak pernah turun imannya. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu terus stabil imannya, nggak pernah turun. Kita fluktuatif, naik turun. Jadi kalau kamu selalu imannya begitu seperti di sisiku, kamu disalami malaikat, kawannya malaikat, bangsa malaikat berarti. Walakin ya Handalah, akan tetapi ya Handalah sa'atan. Ada saatnya iman naik, ada saatnya iman turun. Ada saatnya orang itu semangat, ada saatnya itu malas. Tapi ketika malas tetap di atas sunnah gitu. Tapi ketika turun jangan kelewatan. Ketika turun langsung tobat gitu, sadar. Kalau diterus-terusin turun terus, akhirnya mendaki lagi malas. Betapa banyak orang yang terlanjur terjerumus dalam maksiat, akhirnya nggak mau tobat. Udah susah tobat, saya nggak bakat jadi orang baik katanya. Saya udah pernah tobat tapi melanggar lagi, udah gagal maning, nggak bisa lah, udah nggak bakat menjadi penduduk surga. Saya putus asa kayak gitu. Nggak boleh putus asa ya. Lanjutkan tobat. Jadi ikutkan keburukan dengan kebaikan. Kalau kamu bertakwa betul, pasti kamu salah. Kalau salah, jangan putus asa, langsung diperbaiki. Jadi makanya itu tadi saya bilang, banyak orang yang dia sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zikir rajin, ngaji rajin, amal soleh macam-macam, berbakti sama orang tua, baik kepada tetangga dan sebagainya, tapi lupa tobat. Itu salah besar. Nggak boleh lupa tobat. Tobat itu terus menerus. Kita itu salah lebih banyak yang kita nggak sadari ya. Rasul mengajari apa? Allahumma fir lana ma alimna wa ma lam na'lam. Ya Allah, ampuni kami apa yang kami tahu dan apa yang kami nggak tahu. Ya, ulama menyebutkan, dan yang kita nggak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Ya, kita mungkin bisa ngitung, oh tadi saya melihat haram, oh tadi mendengar haram, oh tadi ngomong haram, tadi menyentuh haram, tadi macam-macam ya. Itu bisa diingat lah, tapi kalau hati suudon kadang nggak kerasa, ya. Berkeluh kesah dalam hati nggak kerasa, ya.
Jadi protes terhadap hukum Allah nggak kerasa, syirik dalam hati nggak kerasa, riya nggak kerasa, itu rata-rata nggak kerasa. Hati ini kurang bisa dideteksi hati itu. Saya dari dulu bilang nggak ada alat pengukur hati gitu, meteran, hati meter gitu, belum ketemu. Itu kalau ada, masya Allah, kita tahu hati kita ngapain gitu. Susah mengoreksi hati itu. Itu yang paling banyak, dosa paling banyak tuh hati. Kedua tuh mulut. Yang paling banyak menjerumuskan ke neraka kata Rasulullah, mulut dan kemaluan. Kalau kemaluan sudah dijaga, tinggal jaga mulut. Tapi hati, ingat, mulut cerminan hati, nggak akan keluar di mulut kalau nggak ada di dalam hati ya. Jadi itulah sebenarnya sumber kesalahan kita paling banyak itu di hati. Kemudian wajtama al-kitabu was sunnatu ala ijabi taqwa wal amri biha. Jadi berkumpul, berijma ya, bersepakat Al-Qur'an dan As-Sunnah atas mewajibkan takwa dan memerintahkannya. Jadi takwa itu hukumnya wajib, bahkan kewajiban yang paling wajib. Kemudian kedudukan takwa, manzilatut taqwa. La syakka anna litaqwa manzilatun kabirah. Tidak diragukan bahwa takwa itu memiliki kedudukan yang agung, yang besar. Kabir sama azim itu mirip artinya, tapi kabir lebih mendalam maknanya daripada azim. Makanya kalau salat Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam ya. Allahu Akbar. Punya kedudukan yang besar. Falam yazal al-anbiya was-salihuna yusuna biha. Terus menerus para nabi dan orang-orang soleh mereka berwasiat dengan takwa. Aqwamahum wa ahalihim, wasiat kepada kaum-kaum mereka dan keluarga-keluarga mereka. Dan ulama menyimpulkan sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa, sebaik-baik nasihat adalah nasihat takwa. Kalau antum diminta nasihat oleh kawan antum, oleh siapa saja, nasihati aku lah, aku kayaknya banyak dosa, nggak ada yang nasihati, tolong nasihati aku. Antum kalau diminta nasihat orang jangan menolak, enggak saya juga sama gitu. Jangan gitu. Antum harus menasihati, minimal nasihat takwa. Wahai kawanku, bertakwalah pada Allah. Antum sudah berwasiat, antum sudah nasihat itu. Karena itu hak muslim ya. Kata Rasulullah, hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya apa? Idastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat padamu, maka nasihati dia. Kalau enggak, antum dosa lagi. Betapa gampangnya kita berdosa. Diminta nasihat enggak mau nasihati, dosa. Karena ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang kalau belajar agama, kita akan tahu dosa itu macam-macam dan banyak sekali. Potensi kita melakukan dosa itu semakin terlihat, banyak sekali kita sebenarnya melakukan dosa gitu. Tapi kalau enggak belajar agama, dikiranya enggak pernah punya dosa. Makanya mereka orang-orang yang sinis terhadap Islam, sinis terhadap ya pokoknya karena nggak suka dengan ajaran Islam, semua dijadikan bahan olok-olok ya, katanya Islam ini kadrun lah, Islam ini gurun lah, Islam ini apalah macam-macam. Itu dibikin ciri-ciri kadrun itu dikit-dikit ngomongin dosa sama pahala. Jadi kalau omongan orang itu dosa pahala itu hari-hari sedikit-dikit dosa, sedikit pahala. Itu ciri-ciri kadrun. Emang kenapa rupanya? Inilah Al-Quran, inilah As-Sunnah, isinya ya begitu memang. Kalau kalian nggak suka dosa, nggak suka bahas dosa dan pahala, ya udah terserah kalian. Tapi lah begitulah manusia ya. Ya kita nggak sakit hati dengan gitu, biasa aja. Mereka adalah objek-objek dakwah kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah saja. Ya. Kita nggak benci mereka, kita justru menyayangi mereka. Kita doakan mereka mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah yang Maha Pemberi hidayah. Kemudian qala Al-Irbad radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat mengimami kami. Data yaumin, pada suatu hari. Tsumma aqbala alaina. Kemudian Rasul menghadap kepada kami. Fa wa'adana.
dan memberi mau'idah. Mau'idah bahasa kitanya nasihat. Padahal nasihat dengan mau'idah itu beda ya, tapi udah jadi bahasa kita nasihat. Nasihat kalau orang kita kan taunya nasihat ya udah mau'idah itu memberi wejangan, memberikan petuah. Nah, petuah itu fatwa sebenarnya, petuah. Itu istilah-istilah Arab di Indonesia kan udah banyak bergeser maknanya ya. Petuah itu fatwa, tapi kita petuah ya pesan gitu. Kalau nasihat, menasihati orang itu dalam bahasa Arab sebenarnya mau'idah. Terus kalau nasihat itu apa? Nasihat lebih luas dari itu. Yang dikatakan dalam hadis Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimatul muslimin wa amatihim. Nasihat untuk 5 pihak. Nah, itu nasihat. Dan nasihat di sini bukan mau'idah, beda ya. Jadi nasihat itu lebih luas daripada mau'idah. Apa makna nasihat? Nasihat itu sebenarnya apa? Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Makanya nasihat untuk Allah, kita menginginkan kebaikan untuk Allah, itulah ibadah. Itulah tauhid. Jadi kalau antum ibadah, fokus antum ingin menunaikan hak Allah, bukan ingin memenuhi kepuasan antum, jangan. Itu ibadah tingkat tinggi ya, tapi jarang orang bisa melakukan. Rata-rata orang ibadah mikir pahala, takut dosa. Itu hak kita, masih mikirnya ke hak kita. Sebenarnya yang paling tinggi ibadah itu nggak fokus ke situ, fokusnya ini hak Allah. Saya harus mengagungkan Allah sampai lupa hak kita gitu. Tapi kan sulit, namanya lupa kayak gitu tuh sulit. Yaitu ada tahapannya. Jadi nasihat itu artinya apa? Menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Kita menasihati Allah, ya sudah, kita beribadah itu karena memang fokus dengan hak Allah, bukan karena kita ingin sesuatu dari ibadah itu. Kemudian mau'idatan, jadi Rasulullah memberi kepada kami mau'idah balighah yang sangat mendalam, sangat menyentuh hati saking dalamnya. Dari fatmin hal uyun, meleleh karena mau'idah itu mata-mata. Mata mengalirkan air mata seperti mata air. Air mata jadi seperti mata air. Wa wajilat minhal qulub, dan bergejolak hati karenanya, bergetar hati karenanya. Jadi nasihat yang sangat menyentuh ya. Nasihat kalau menyentuh membuat mata meleleh, kemudian hati gemetar, ketakutan. Faqala qail, maka ada orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana hadhihi mau'idah muwaddi'. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, mau'idah perpisahan. Jadi seakan-akan ini udah mau pisah, maka apa lihat kalau mau pisah? Famada ta'ahadu ilaina. Dalam riwayat yang lain, fa'ausina, maka beri kami wasiat. Beri kami wasiat. Jadi wasiat itu adalah mau'idah terakhir, pesan terakhir. Ini sangat menyentuh, ini sangat mendalam, ini seperti mau berpisah kita. Kalau gitu, apa wasiat engkau kepada kami? Dalam riwayat di sini, famada ta'ahadu ilaina, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Sama ya, apa yang engkau inginkan dari kami? Faqala, maka Rasul pun mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Lihat, jadi wasiat pertama kali takwa. Ini nasihat seakan perpisahan, sudah sangat menyentuh hati, ternyata tetap wasiat paling penting apa? Takwa. Jadi tidak yang lain ya. Bukan yang lainnya. Wasiat paling penting adalah wasiat takwa. Wa jami'ur rusul alaihimussalam kanu yusuna aqwamahum bittaqwa. Semua para rasul mereka berwasiat kepada kaum-kaum mereka dengan takwa. Id qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Nuh, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa?
atau ala ini tahdid ya, anjuran. Maukah kalian bertakwa? Ala tattaqun. Maukah kalian bertakwa? Asy-Syu'ara ayat 106. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 124. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, sama. Cuma ganti pelaku di sini. Tadi Nuh, sekarang Hud. Kemudian Asy-Syu'ara 142, idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun, sama juga. Saleh sekarang. Kemudian yang ayat 161, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Semua wasiat para nabi adalah kenapa kalian enggak bertakwa? Maukah kalian bertakwa? Walam yazal as-salaf as-salih yatawassauna bitaqwa, dan terus menerus salafus saleh mereka saling berwasiat dengan takwa. Dari Abdullah bin Uqaim qala khatabana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah kepada kami. Fahamidallah wa athna alaihi, maka beliau memuji Allah, menyanjungnya. Bima huwa lahu ahlun, dengan apa yang Allah ahlinya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu lamma ba'atsal junud nahwa Syam, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim tentara menuju Syam, Yazid ibni Abi Sufyan wa Amr ibn al-As wa Syarahbil ibni Hasanah qala, beliau berkata, lamma rakibu masya Abu Bakrin, bukan beliau. Kemudian perawi mengatakan lagi, lamma rakibu masya Abu Bakrin, ketika mereka sudah naik kendaraan, maka Abu Bakar berjalan ma'a umara'i junudihi, bersama pemimpin dari tentara beliau. Wa yudi'uhum, kemudian memberikan ucapan perpisahan pada mereka, hatta balagha Saniyatul Wada, sampai ke tempat namanya Saniyatul Wada, ini bukit di pinggir kota Madinah. Faqalu, mereka berkata, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasul, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atamshi wa nahnu rukban, apakah engkau berjalan sementara kami berkendara? Jadi mereka ya merasa enggak enak. Faqala, maka kata beliau, ini atasibu khotoya hadihi fisabilillah, aku berharap pahala dengan langkah-langkahku ini di jalan Allah. Nah, begitulah ya, orang itu enggak pernah luput dari ihtisab. Setiap apa yang dilakukan, kalau dia ihtisab enggak pernah rugi. Wah, rugi saya jalan, masa dia naik mobil gitu. Enggak rugi kalau kita berharap pahala. Jadi begitu Abu Bakar, aku berharap ini jalan di jalan Allah, langkahku ini di jalan Allah. Tsumma ja'ala yusihim, kemudian beliau mulai memberi wasiat pada mereka. Faqala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kalau mengirim pasukan selalu memberi wasiat kepada panglimanya untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha fi ra'iyatik, bertakwalah pada Allah pada rakyatmu, pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Jangan kamu telantarkan mereka, jangan, dan sebagainya. Maka ini wasiat penting. Sama seperti seorang yang calon menjadi kepala rumah tangga, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa terhadap istrimu. Gitu. Itu orang tua kasih wasiat pada anaknya, yang atau mertua juga boleh kasih wasiat, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada istrimu ini. Bisa begitu. Jadi biar orang tuh ingat dengan wasiat-wasiat penting. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana idza ba'atha sariyatan, Ali juga begitu ketika mengirim sariyah itu pasukan perang kecil. Satu peleton berapa orang? Satu kompi. Pokoknya pasukan kecil itu sariyah. Walla amroha rajulan, beliau menyerahkan urusannya kepada seorang. Faqala, maka beliau berkata, usika bitaqwallah alladzi la budda laka min liqa'ih,
Aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah yang kamu tidak bisa tidak bagimu dari menjumpainya. Pasti kamu menjumpainya gitu. Kamu pasti akan bertemu Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa qala Abu Ubaidah Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam berkata, dakhaltu al-Basrata, aku masuk kota Basrah, li asma'a min Hammad ibni Zaid, untuk mendengar dari Hammad ibni Zaid, maksudnya berguru, belajar dari Hammad ibni Zaid. Faqadimtu fa idza huwa qad mata. Aku datang di Basrah, ternyata beliau sudah meninggal. Sedihnya bukan main tuh. Jadi kalau beberapa kisah para ulama ketika safar jauh ingin mengambil ilmu dari ulama yang paling senior di kota itu, pas sampai di sana bahkan belum sampai di jalan ketemu orang, gimana kabar saya fulan? Oh, kamu nggak tahu, udah meninggal. Sedihnya bukan main. Mengambil ilmu darinya udah keburu meninggal. Ilmunya ada di kitab-kitab atau di murid-muridnya ada, tapi sanadnya jadi turun. Itu kesedihan ahli hadis dulu. Makanya belajar sebenarnya yang paling bagus tuh kepada ulama yang paling senior. Karena yang senior itu sanadnya tinggi gitu. Dengan Nabi jaraknya makin sedikit. Kalau makin muda itu jadi panjang sanadnya. Makin panjang sanad, potensi salah makin banyak gitu. Karena melalui banyak orang, harus diteliti banyak orang ini. Makin pendek sanad, makin gampang nelitinya, jadi semakin potensi salah juga makin kecil. Jadi sampai di sana ternyata apa? Hammad bin Zaid sudah meninggal. Fasyakautu dzalika ila Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian aku mengadukan hal itu kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Faqala, maka beliau mengatakan, mahma subikta bihi fala tusbaqanna bi taqwallah azza wa jalla. Ini hiburan nih. Beliau menghibur, Abdurrahman ibn Mahdi menghibur. Ya. Bagaimanapun kamu didahului olehnya, maka kamu tidak didahului dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Artinya kamu enggak akan ketinggalan, kamu masih bisa takwa. Enggak apa-apa kamu enggak dapat ilmunya Hammad bin Zaid, enggak apa-apa. Yang penting kamu apa? Bertakwa. Begitu. Tuh, ingin menghilangkan kegalauannya gitu. Kalau gitu sedih kehilangan sosok guru yang akan diambil ilmunya enggak jadi. Dan zaman dulu ya, zaman sekarang guru meninggal masih ada video-videonya banyak ya, tapi tetap aja nggak dilihat, nggak dipelajari. Maka kesedihan orang sekarang terhadap meninggalnya guru itu kayak nggak terlalu gitu, nggak terlalu. Kenapa? Mikirnya ada kok, YouTube-nya banyak, buku-bukunya banyak gitu. Jadi kesedihannya beda dengan orang dulu. Betul-betul kalau meninggal udah habis, nggak sisa. Yang ada tinggal muridnya, dan itu kualitasnya udah beda gitu. Itu bedanya sekarang dengan dulu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma'a'lamu wasiyatan anfa'u min wasiyatillah. Aku tidak tahu wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Liman aqalaha wa taba'aha, bagi orang yang memahaminya dan mengikutinya. Jadi enggak ada wasiat yang lebih bermanfaat dari wasiat Allah dan Rasulnya, ya jelas. Allah berfirman, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, tadi An-Nisa 131. Wasan Nabi, dan Nabi juga berwasiat sallallahu alaihi wasallam Mu'adan, kepada Mu'ad, lama ba'athahu ilal Yaman, ketika mengutus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkan perbuatan buruk dengan kebaikan maka akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, yang bagus. Jadi ini ada hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah takwa, hubungan dengan manusia akhlak yang baik. Itu kalau takwa digantikan dengan akhlak begitu. Dan di sela-sela itu ada taubat, terus diiringi dengan taubat. Kita sebaik apapun kepada orang pasti salah juga. Kita sudah selembut mungkin kata-kata, pasti ada orang tersinggung juga. Ya, kita bertaubat pada Allah sambil minta maaf kepada manusia. Kalau pelanggaran berkaitan hak orang,
syarat tobat ditambahi satu lagi, yaitu apa? Minta kerelaan dari orang yang kita langgar haknya, minta maaf, atau kalau minta tebusan ya kita tebus. Wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin aliyah. Jadi Mu'adz itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Fa innahu qala lahu, Nabi bersabda kepada beliau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Rasul jarang-jarang bilang begitu kepada sahabat, enggak semua sahabat dibilang begitu. Pernah Amr bin al-As merasa sebagai orang yang paling dicintai Rasul. Hanya perasaan. Kalau ini Mu'adz sudah dibilang merasa sebagai orang yang paling dicintai Rasul. Kenapa? Karena saking baiknya akhlak Rasul. Karena apa? Setiap ketemu Rasul selalu senyum padaku. Berarti aku kayaknya paling dicintai. Tapi belum penasaran. Coba saya pastikan betul enggak? Ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasul, Aisyah. Bukan tentang itu aku tanya, maksudnya laki-laki. Abuha, bapaknya. Oh, bapaknya. Kirain aku gitu. Dalam hati saya pikir aku tadi yang paling dicintai. Ternyata siapa? Abu Bakar. Mungkin saya nomor 2. Tumaman. Kemudian siapa lagi? Umar. Oh, bukan aku lagi. Kemudian siapa lagi? Utsman. Oh, ternyata bukan aku. Udahlah, nggak berani nanya, takutnya nanti nggak disebut sama sekali. Jadi ternyata Pak, Rasul itu punya kekasih-kekasih, orang-orang yang dicintai, dan rata-rata sahabat yang lain merasa dicintai semua. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Ada istri yang dicintai, tapi rata-rata semua istri yang lainnya merasa dicintai semua. Itulah Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi kalau Mu'adz ini disebutkan langsung, inni la uhibbuk, aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Ini pakai taukid nih. Ini itu sesungguhnya aku. Lamnya lam taukid juga. Dan lam taukid itu penanda kalau ada qasam. Sebelumnya ada qasam tapi mahdhuf. Jadi sebelumnya ada kata enggak mahdhuf, afan. Ada di sini sudah ada. Saya pikir enggak ada tadi. Wallahi demi Allah. Itu ada qasam, dan qasam itu juga taukid penegas. Kemudian ada lam taukid lagi. Banyak penegasnya. Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah, penegasnya. Bagaimana rasanya kalau Rasul mengatakan kepada kita seperti itu? Dicintai Rasul ya kemungkinan besar dicintai Allah. Ya, karena orang yang paling Allah ridhoi, tentu apa yang dilakukannya ya Allah ridhoi. Dicintai Rasul otomatis dicintai Allah. Sedangkan kita saja kalau mau mencari cinta Allah, caranya dicintai siapa? Orang tua. Karena ridhonya orang tua kepada anak itu mendatangkan ridho Allah kepada anak itu. Itu padahal cuma orang tua, yang belum tentu orang tua itu sesoleh Rasul, ya tentu enggak sama, jauh sekali. Tapi begitu Allah menggantungkan keridhoannya kepada keridhoan orang tua. Nah ini Rasulullah, gimana rasanya dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma wasahu hadil wasiyah. Berikutnya saking cintanya kepada Mu'adz, Rasul memberikan wasiat seperti itu. Ya, memberi wasiat seperti itu. Fa'ulima annaha jami'ah. Maka diketahui bahwasanya ini adalah wasiat yang sangat meliputi, ya, mencakup, yang sangat lengkap, ya, jami'ah. Wahya kadzalika, dan dia memang seperti itu, liman aqalaha, bagi orang yang memahaminya. Kalau enggak paham ya enggak tahu. Ma'anha tafsirul wasiyah al-Qur'aniyah. Padahal dia merupakan penafsiran dari wasiat Quran. Ya, dia penafsiran dari wasiat Quran. Jadi takwa kepada Allah, taubat, sama akhlak baik. Ini kunci, ya, kebaikan, kunci kesuksesan dunia akhirat. Amma bayanu jam'iha, adapun penjelasan pengumpulan dari wasiat Quran, fali annal abda alaihi haqqani,
karena hamba dia punya dua hak atasnya. Maksudnya kalau dua hak atasnya itu kewajiban. Setiap hamba itu punya dua kewajiban. Yaitu apa? Hakun lillah. Yang pertama hak Allah Azza wa Jalla, yang kedua hak li ibadihi, hak hamba-hambanya. Nah, hak Allah kita bertakwa, hak hamba kita berakhlak mulia. Jadi begitu. Maka orang yang bisa menunaikan ini menjadi orang yang soleh namanya. Soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Tsumal haq alladzi alaihi, kemudian hak yang menjadi hak dia, satu lagi hak dia sendiri, yaitu apa? Bertobat. La budda an yukhilla bi ba'dihi ahyanan. Dia pasti akan teledor pada sebagian waktu ya, melakukan pelanggaran gitu. Imma bitarki ma'murin bihi, baik berupa apa? Meninggalkan perintah, au fa'ala manhi anhu, atau au fi'lu manhi anhu, melakukan larangan. Jadi itulah manusia, udah diperintah, udah dilarang, ternyata terjadi apa? Pelanggaran dan pasti. Maka tidak ada ya anak Adam yang tidak salah. Kullu bani Adam khoto. Bahkan Nabi menyebutnya khoto. Khoto itu banyak salah, sering salah, nggak cuma khoti. Kalau khoti salah saja, khoto itu ahli dalam kesalahan itu. Itulah anak Adam. Maka Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Ini adalah kalimat yang lengkap. Fi qouli haitsu ma kunta tahqiq lil lihajatihi. Kata-kata haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, ini tahqiq lihajatihi, merealisasikan hajatnya, menyempurnakan hajatnya. Jadi hajat kita kepada takwa itu di setiap tempat. Lihajatihi ila taqwa fisiri wal alaniyah, baik dalam kondisi rahasia maupun terang-terangan, dimanapun kamu berada, di pasar banyak orang, di masjid banyak orang, maupun di kamar mandi sendirian, itu sir, dalam kondisi sendirian rahasia. Maka takwa dituntut di semua tempat itu. Kita butuh kepada takwa dalam segala kondisi, dalam segala tempat. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha fa inat tabib, karena sungguhnya dokter mata tanawalal marid syai'an mudirron, kapan pasien itu mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, racun misalnya, amaru bima yuslihuhu, maka dokter akan menyuruhnya melakukan hal yang bisa memperbaikinya. Ya, minum penawar racun misalnya. Wa dzambu lil 'abdi ka'annahu amrun hatam, dan dosa bagi hamba seakan-akan perkara yang pasti terjadi. Ya, seperti orang melakukan dosa itu seperti menghirup udara gitu. Siapa yang selamat dari dosa? Mata kita, telinga kita, mulut kita banyak. Hati kita apalagi itu paling banyak. Fal qayyis, maka orang yang cerdas, walladzi la yazalu ya'ti minal hasanat, dialah yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, bima yamhus sayyi'at, dengan apa yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Makanya Nabi menyatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Jadi salat 5 waktu menghapuskan antara salat-salat itu. Jadi kalau kita tadi salat subuh, nanti sampai duhur, begitu kita sholat duhur, dosa-dosa antara subuh dengan duhur terhapuskan oleh sholat itu. Udah gitu, kenapa masih kita butuh pengampunan dari Jumat kepada Jumat berikutnya? Karena memang dosa itu banyak sekali. Digugurkan ini juga belum tentu habis gitu. Kita masih butuh penghapusan yang lebih maksimal gitu. Dihapus dalam sepekan lagi tiap Jumat. Ibadah Jumat, kita sholat Jumat kemarin itu menghapuskan ibadah sepekan sebelumnya sampai Jumat yang sebelumnya. Kemudian butuh lagi penghapusan setahun, Ramadan ila Ramadan. Masya Allah, kita ini dosanya banyak sekali, berlapis-lapis pengampunannya gitu. Butuh pengampunan berlapis-lapis. Ditambah lagi kita istighfar setiap saat, kita mohon ampun setiap hari, Rasul 100 kali. Kita mau berapa kali terserah, lebih dari itu bagus, sebanyak mungkin. Inilah dosa-dosa kita ya. Kita sadari kita tuh banyak dosa. Kita sholat itu ingin penghapusan dosa. Bukan surga, masih jauh sekali surga. Dihapuskan dosa dulu lah. Kita terlalu banyak dosa. Jadi
Itulah hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu mendatangkan apa? Kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi Nabi masih mensyaratkan idajtunibatil kabair. Ini sholat, Jumat sama Ramadan bisa menghapuskan diantaranya itu dengan syarat menjauhi dosa besar. Dosa besar dijauhi. Kalau terjadi dosa besar, ini nggak bisa menghapuskan. Berarti yang dihapuskan oleh amal-amal soleh ini apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus dihapuskan dengan apa? Taubat. Nah, itulah pentingnya taubat. Makanya saya katakan tadi yang paling efektif menghapuskan dosa itu taubat. Hasanah terbaik untuk sayyi'ah itu apa? Taubat. Makanya orang yang lupa taubat itu rugi besar. Dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli sedekah, tapi tidak taubat, rugi besar. Kenapa? Bisa jadi sholat-sholatnya nggak menghapuskan dosanya. Karena syarat penghapusan dosa dengan sholat apa? Idajtunibatil kabair. Kalau dia menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar dijauhi. Jadi kalau masih ada dosa besar, sholat kita nggak bisa menghapuskan dosa kecil. Fadi idan manzilatut taqwa. Maka inilah dia kalau begitu kedudukan takwa. Arafnaha, kita mengetahuinya min khilali al-wasaya. Kita mengetahuinya dari sela-sela wasiat-wasiat yang ada. Jadi kalau itu menjadi wasiat-wasiat, itu menunjukkan bahwa takwa ini memang sangat tinggi kedudukannya. Dia menjadi wasiat. Wal indarat, dan peringatan-peringatan allati atlaqaha rusul, yang diitlakkan oleh para rasul dan juga para salaf, liaqwamihim, kepada kaum-kaum mereka, wa ashabihim, dan sahabat-sahabat mereka, dan juga keluarga-keluarga mereka. Atlaqaha itu ditembakkan gitu ya, disampaikan. Yang mereka sampaikan kepada kaumnya, kepada kawannya dan sebagainya. Dan begitulah kita juga saling berwasiat dalam takwa. Jadi kapan mendapati saudara kita bermaksiat, sampaikan untuk bertakwa. Makanya orang Arab itu kalau melihat orang salah itu langsung ittaqillah, bertakwalah pada Allah gitu. Jadi orang disebut begitu langsung kaget. Ini melanggar apa? Cuma kadang salah ngomong apa, ittaqillah gitu. Jadi wasiat takwa semua itu, nasihat untuk bertakwa. Ingat agar kita itu bertakwa pada Allah. Kalau kita kadang jangan gitu. Lupa kalau itu jangan gitu tuh maksudnya apa. Itu enggak baik menurut syariat atau enggak baik menurut adat atau siapa gitu. Tapi kalau kita bilang ittaqillah itu berarti syariat. Ini secara syariat kita enggak bertakwa pada Allah, bertakwalah pada Allah. Jadi orang langsung meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan meninggalkan sesuatu karena dibentak orang, bukan. Tapi karena apa? Ingat Allah, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Jadi dia sadar, saya harus bertakwa. Bukan saya harus nurut sama orang ini, bukan. Saya harus apa? Bertakwa. Jadi begitu wasiat itu. Ke anak juga gitu, ittaqillah. Ittaqillah ya bunaya. Bertakwalah pada Allah wahai anakku. Jadi bukan karena kamu meninggalkan itu karena takut sama bapakmu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah meninggalkan sesuatu yang bernilai ibadah, bernilai pahala. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.